dari kelas 1F Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin mewawancara beberapa narasumber mengenai Pancasila. Sebelumnya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai Pancasila itu sendiri. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di Nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman. Untuk lebih lanjut, di sini saya akan mewawancara beberapa narasumber. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Oke, perkenalkan, nama aku Adinda Diana Azahra dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi pertanyaan pertama, apakah kakak sudah memahami Pancasila sebagai ideologi? Oke, mulai dari ideologi dulu kali ya. Kalau dari sepengetahuan aku, ideologi itu merupakan sistem nilai yang dijadikan pegangan hidup oleh suatu bangsa atau negara. Nah, sementara di Indonesia ini kita juga udah punya ideologinya tersendiri yang udah tercantum di pembukaan UUD 1945, yaitu Pancasila. Nah, pasti aku sendiri juga udah tahu dong Pancasila itu apa aja, kan ada 5 ya. Nah, jadi Pancasila ini memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu yaitu seperti nilai luhur dari nilai religius juga itu ada di Pancasila ini. Nah, sifat dari nilai si Pancasila ini itu merupakan universal dan dapat diterima oleh orang banyak. Jadi pertanyaan 2, bagaimana cara kakak dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin dalam di kehidupan sehari-hari aku itu bisa kayak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang aku percaya. Terus juga aku juga menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Terus juga aku ikut serta dalam musyawarah untuk mencapai suatu mufakat, dan aku juga bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini. Yang ketiga, menurut kakak, apa akibatnya jika di Indonesia tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kalau tadi kan aku udah sebutin tuh Pancasila kan punya nilai-nilai leluhur yang pastinya itu akan membuat jadi pegangan hidup di kegiatan bermasyarakat ini kan. Nah, jadi kalau misalkan penerapan Pancasila ini nggak diterapin di kehidupan sehari-hari, mungkin gitu yang pertama kita bakal mengalami perpecahan. Nah, karena tadi yang aku udah bilang juga karena Pancasila ini memiliki nilai-nilai luhur yang harusnya diterapkan di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Terus selanjutnya tuh Pancasila juga memiliki nilai moral dan akhlak masyarakat. Jadi kalau misalkan ini nggak diterapin di kehidupan masyarakat, jadi nanti bakal masyarakat Indonesia tuh bakal ya kurang bermoral dan juga akhlaknya buruk. Seperti bisa aku lihat sendiri kayak kasus kriminalitas, terus kasus narkoba dan pembunuhan juga itu kan banyak juga kan di bangsa kita ini. Jadi menurut aku itu sih yang bakal terjadi jika penerapan Pancasila tuh nggak diterapin di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Kak atas waktu dan jawabannya. Oke. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Oke, nama saya Ades Sulaiman, biasa dipanggil Ades. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat kakak, apa makna isi dari Pancasila? Oke, makna dari isi Pancasila ya. Mungkin sebelum ke maknanya kita tarik dulu Pancasila. Pancasila itu kan sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta kan ya. Yang pertama itu panca yang artinya 5, dan juga sila itu artinya dasar. Jadi kalau bisa kita artikan adalah 5 dasar yang dipakai untuk landasan bangsa Indonesia untuk melakukan segala aktivitas. Dan juga di makna Pancasila ini ada 5 ini kan. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana di makna ketuhanan Maha Esa itu masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia diharapkan atau diharuskan mempunyai kepercayaan dan juga ketakwaan, di mana ketakwaan ini masyarakat Indonesia harus mempunyai agama yang dimana agama itu bisa bermacam-macam. Pertama itu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain semacamnya kan. Dan juga untuk kepercayaan itu masyarakat diharapkan bisa dari agama ini bisa saling mempercayai, di mana di sila pertama ini atau makna ketuhanan Maha Esa ini sebenarnya menurut saya sendiri nih disclaimer
itu adalah hal yang toleransi bagi bangsa Indonesia, di mana setelah kita memiliki pemahaman atau mengenai makna dengan kepercayaan dan ketakwaan itu bisa saling hidup antar sesama agama yang telah di ketakwaan itu, yang telah kepercayaan itu. Selanjutnya di sila kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini makna menurut saya pribadi, disclaimer, pada sila kedua ini masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia lagi itu bisa memiliki pemahaman tentang kesetaraan. Kesetaraan apa nih? Kesetaraan dalam derajat, bahwa derajat manusia itu sama, arti dari kesetaraan itu. Dan juga menurut saya pribadi kesetaraan ini bisa mendorong di mana bangsa Indonesia ini bisa saling gotong royong. Makanya kultur Indonesia itu gotong royong diambil dari pada sila kedua. Selanjutnya ada sila ketiga ini tentang persatuan Indonesia. Sebelum ke maknanya, persatuan itu apa sih? Persatuan itu adalah ikatan kan, gabungan atau kumpulan, dimana ikatan atau gabungan kumpul ini yang telah bersatu, makanya dinamakan persatuan. Selanjutnya daripada itu makna dari sila ketiga ini di mana masyarakat Indonesia diharapkan mampu mementingkan persatuan daripada mementingkan hal yang pribadi. Maka dari itu adanya sila ketiga. Selain itu sila ketiga ini menurut saya pribadi dia agar masyarakat Indonesia ini bisa cinta tanah air, yang dimana mengedepankan tujuan bersama, bukan kepentingan pribadi. Terus mungkin segitu aja pada sila ketiga. Lanjut aja ke sila keempat, dimana kerakyatan dan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimana hal ini menurut saya pribadi kembali masyarakat Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan suatu masalah dengan secara musyawarah atau diskusi. Selain itu masyarakat Indonesia itu diharapkan berhendak sesuatu demi kepentingan bersama, tidak kepentingan pribadi. Makanya ada sila kemusyawaratan atau perwakilan. Selanjutnya di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum ke maknanya, menurut saya pribadi adil dan keadilan itu sedikit, atau bukan sedikit sih, itu dua hal yang berbeda. Dimana adil itu memberikan porsi atau sesuatu dengan porsi yang sama kepada seseorang ataupun sesuatu, dan juga keadilan itu memberikan sesuatu hal yang tepat kepada seseorang atau yang dituju. Jadi bedanya itu. Jadi menurut saya keadilan pribadi itu di mana masyarakat Indonesia bisa memahami tentang adil dan keadilan. Terus mungkin buat pertanyaan pertama tadi dari saya pribadi itu segitu ya. Jadi untuk pertanyaan kedua, menurut kakak bagaimana cara menanamkan nilai dalam Pancasila kepada generasi muda? Menanamkan Pancasila pada generasi muda ya. Oke, mungkin jawaban saya masih general. Saya belum bisa untuk mengkerucutkan gimana caranya menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Mungkin dari saya pribadi bisa melalui pendidikan karakter kepada anak muda. Mungkin bisa nantinya yang pendidikan karakter ini bisa ditanamkan, karena karakter ini adalah sesuatu hal yang membedakan pada di setiap diri seseorang. Maka dari itu kita bisa melalui pendidikan karakter yang dimana bisa menanamkan nilai-nilai itu. Selain itu apalagi ya, mungkin dengan cara melakukan kegiatan atau program yang dimana itu yang program-program itu bisa ditanamkan nilai-nilai Pancasila yang bisa diambil daripada anak muda itu. Mungkin selain itu cukup sih mungkin dari saya. Untuk pertanyaan ketiga, menurut pendapat kakak, penting atau tidak kita sebagai mahasiswa mempelajari nilai-nilai Pancasila? Penting enggak ya? Menurut saya pribadi ya, sebagai mahasiswa penting enggak ya mempelajari nilai-nilai Pancasila? Menurut saya pribadi, disclaimer nih, itu penting. Karena kenapa? Nantinya kan yang digambarkan pada khalayak umum kan mahasiswa itu kan akan meneruskan kepemimpinan atau kekuasaan atau bangsa kedepannya. Maka dari itu mahasiswa
untuk melanjutkan hal ke depan bangsa ini harus mempunyai fundamental atau learning atau belajar hal yang akar dulu, hal yang root, hal yang dasar. Karena baik lagi tadi Pancasila itu dasar bagi masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia untuk melakukan segala sesuatu. Nah, maka dari itu kita untuk memegang kendali ke depannya itu kita harus mempelajari sesuatu yang dasar. Maka dari itu setelah kita mengetahui hal yang dasar, kita bisa menjalankan sesuatu dengan sesuai yang ada pada sebelum-sebelumnya atau bisa mengembangkan yang ada sebelum-sebelumnya. Begitu. Terima kasih atas waktu dan jawabannya, Kak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Oke, perkenalkan, aku Anissa Mayada dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya izin wawancara, Kak. Iya, boleh. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Kakak, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Oke, jadi menurut aku Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia itu karena Pancasila itu sudah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu kan berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang artinya itu nilai-nilai atau prinsip-prinsip. Makanya Pancasila itu digunakan sebagai tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu negara kita ini nih, negara Indonesia. Nah, Pancasila itu juga merupakan sumber nasional dan Pancasila ini itu memiliki fungsi, yaitu sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Pancasila itu kan digunakan juga sebagai mencerminkan nilai-nilai luhur budaya, yaitu dengan pemahaman dalam kebebasan beragama, lalu kemanusiaan, lalu ada keadilan, persatuan, gitu. Pokoknya nilai-nilai dalam Pancasila tersebut. Nah, makanya dengan demikian Pancasila itu dijadikan sebagai rumusan atau landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk pertanyaan kedua, menurut Kakak, mengapa sebagian masyarakat tidak mengetahui atau hafal sila-sila yang terdapat di Pancasila? Ya, mungkin kalau itu tuh yang pertama karena kurangnya penekanan dalam bidang pendidikan. Nah, mungkin dalam sebuah sekolah, dalam suatu sekolah gitu ya, guru itu kurang mengajarkan tentang nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah, terus kan sekolah ini juga berkaitan dengan kurikulum ya. Nah, kurikulum ini juga kurang gitu pendekatannya gitu terhadap Pancasila, kurangnya penekanan terhadap Pancasila itu sendiri. Nah, makanya peserta didik itu juga kurang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang kedua itu karena kondisi sosial dan kultural dalam kehidupan masyarakat. Nah, masyarakat ini kan dalam era globalisasi saat ini, mereka itu pada sibukkan dengan urusannya masing-masing. Nah, maka dari itu mereka juga kurang memperhatikan akan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Lalu kemudian itu ada kurangnya akses dalam informasi. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu tuh mereka tidak mudah gitu dalam mengakses Pancasila, tidak adanya di media sosial atau tidak adanya program dalam edukasi gitu, mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Kakak apa saja tantangan ideologi Pancasila pada saat ini? Oke, kalau bicara tentang tantangan ideologi, itu yang pertama ada tantangan mengenai pendidikan itu sendiri. Kan kita tahu ya bahwa di Indonesia ini kurangnya akses informasi yang tadi sudah saya jelaskan, itu kurangnya akses informasi mengenai pendidikan atau edukasi gitu mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, ini tuh menjadi tantangan karena ini tuh harus dijelaskan kepada peserta didik agar mereka kan calon penerus bangsa ya. Nah, agar mereka itu bisa memahami gitu mengenai nilai-nilai Pancasila untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu kedua itu ada tantangan dalam keadilan sosial yang sesuai dengan sila kelima kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita kan tahu ya bahwa di Indonesia ini masyarakat kita itu ada yang kurang dalam hal ekonomi, lalu susahnya dalam akses pendidikan. Nah, makanya sila kelima ini itu juga menjadi tantangan gitu dalam ideologi Pancasila itu sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas jawabannya dan waktunya. Ya, terima kasih kembali. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Ya,
nama saya Aprilia Dila, biasa dipanggil Dila, umurnya 22 tahun. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat kakak, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Kalau menurut saya, karena Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian dijadikan peraturan untuk tingkah laku dalam masyarakat, kehidupan bermasyarakat, dan juga untuk mengatur negara merdeka yang berdaulat. Untuk pertanyaan kedua, menurut kakak, mengapa sebagian masyarakat tidak mengetahui atau hafal sila-sila yang terdapat di Pancasila? Kalau menurut saya, mungkin sebagian masyarakat itu yang tinggal di daerah pedalaman atau pelosok seperti itu, karena akses untuk menghafalnya itu kurang, yaitu seperti sekolah-sekolah, mungkin kurang fasilitas belajarnya atau kurang tenaga kerjanya seperti guru, dan juga adanya budaya-budaya asing yang masuk dan mendominasi di Indonesia gitu. Untuk pertanyaan terakhir, menurut kakak, apa saja tantangan ideologi Pancasila pada saat ini? Untuk tantangannya itu kayak sekarang kan banyak media informasi yang mudah diakses sama anak bangsa, kayak media sosial TikTok, Instagram, kayak lain-lain. Nah itu tuh menimbulkan ideologi-ideologi baru seperti individualisme, radikalisme. Nah bagaimana caranya biar ideologi Pancasila ini tetap ada, eksis itu di era globalisasi seperti ini. Oke, untuk waktu dan pendapatnya terima kasih ya Kak. Sama-sama. Jadi setelah saya mewawancarai beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa responden memahami nilai-nilai Pancasila dan cara bagaimana menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa lebih memahami dan lebih menggali mengenai Pancasila. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi semua orang.